Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha. Am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qulitu syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Innal ladzina satamne wong akeh tak taduna kang padha nyembah sira kabeh. Ayat tak buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanggen tanpa pangeran. Wong-wong sing mbok sembah liyane pangeran iku ibadah niku ya kawula kabeh. Manglu katun kang den miliki amsalukum sepadane sira kabeh. Fatu mongko ndonga sira kabeh ing alladzina. Falyat tadi mongko supaya nyembadani sapa alladzina lakum kedue sira kabeh. Doa agung tegese ing penjaluan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh. Bener fi annaha ngakoni ing dalam sak temene alihah itu alihatune pangeran tenan. Sumagaya namung kono dijelasno sapa Allah bahwa ya ta'ati ing bagete apese alihah. Wafat li abidihim lan keunggulane atau keutamaane wong sing nyembah alihah. Alihim ngalahno ing atase alihah. Faqala mengko dawuh sapa Allah, alahum arjuli yang syuna biha. Alahum ana ta kedue alihah arjulun te pira-pira sikil yang syuna kang iso lumaku sapa alihah biha lan arjul. Amlahum ana ta kedue alihah, aibal alahum ana ta kedue alihah esin te tangan jamu yasin. Yaktisu nakang podo gawe jotos atau gawe kekuatan sapa alihah diharan itu. Amlahum ana ta kedue alihah ayunun te kira-kira mripat siru nakang podo ningali sapa alihah diharan ayun. Amlahum ana ta kedue alihah azanun te kira-kira kuping yasmauna kang podo ngrungu sapa alihah diharan ayun. Istifham ingkar utawi dawu amlahum ku istifham ingkar. Elai satu keserono lagu kedue kabeh di alih apa seono apa perkara ngendhalika sanging mengkono-mengkono istilah arjul sak teruse mimma sanging perkara gua kok tema itu lagu kedue sira kabeh. Pakai kamu kok hale kaya apa tak kuduna nyembah sira kabeh rumeng alih. Tawa antum hale sira kabeh atam luwih luwih sempurna. Wa antum hale sira kabeh atam luwih sempurna apane kalan apane keadaan utawa wujude ing bunti imbang alih. Kulit syuraka aku, pun sapa sira ya lagu maring kafir Mekah ya Muhammad Muhammad. Kudu syuraka aku. Kudu aja sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra sira kabeh to sekutonan sira kabeh ilaha lagi maring rusane ingsun. Ilaha lagi maring rusane ingsun. Sumati duni mongko nuli gawe rekayasa sira kabeh. Sege rekoyo sira kabeh ni ingsun. Pala tundirun mongko ora usah napa ngekeki tenggat waktu mongko aja nunggu sira kabeh niku tumhiluna tegese ngekeki tenggat waktu sira kabeh fa ini mongko sak temene ingsun niku la ubah iku ora peduli sapa ingsun dikumpulan sira kabeh innawali sak temene kekasih ingsun utawa sing nguwasani ingsun Allah innawali Allah ay mutawalli umuri tegese zat sing nguwasani urusan-urusan ingsun. Alladzi rupane zat nazala kang nurono sapa lagi alkitab ing kitab atau panduan Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Wa wa alaihi wa yatawalla iku jogo sapa apa as-solihin ing pira-pira wong sing saleh. Dihibdihi kelawan penjagaane Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang nyembah sira kabeh ning dunya saking saliyane apa iku la statiuna iku ora kuwasa sapa alladzina nasrokum ing nulungi sira kabeh. Wala anfusahum lan ora ngawak dhewene alladzina yang suruna padha iso nulungi sapa alih. Pakai pamangko hale kaya apa bali berdiri sapa ing sedhihin lan alih. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u lamun ajak-ajak sira kabeh utawa nyeluk sira kabeh ngundang sira kabeh rumeng alih. Ayil asnama tegese pira-pira berhala. Ilal huda maring siji petunjuk, la yasma'u mongko ora iso ngrungu sapa alih. Wa tarahum yang zuru na ilaika wa hum la yusirun.
Wa tara lan ningali sira Muhammad bin ing alika ai asnama diksi bergolo ya Muhammad. Yang guru naiku padha ningali ingkang padha ningali sapa asnam ile kama ing sira. Ayu ko bilunaka tegese padha madhep sapa alika ka ing sira. Iso madhep karena diri kaya dene wong sing ningali. Wa hum halaiti alihah iku la yusiru nara padha ningali sapa alika. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Khud ngalapo sira al-afwa ing gampang nyepuro. Ayu strategi gawe sikap gampang min akhlakin nas sing pira-pira akhlak-akhlake manusia. Wala tafas lan ojo bahas sira anda saking akhlakin nas. Wa murlan perintah sira bil ma'ruf lan barang sing apik, il ma'ruf tegese barang sing ma'ruf sing apik sing dikenal. Wa arid lan mengo sira, maksudnya berpaling sira adil jahilin saking pira-pira wong sing bodho. Fala tuqa bilhum mongko aja mbadini sira, aja males sira kuning jahilin. Bisa paham sebab bodho-bodhone jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka lan ana kalane ngridu utawa napa menggoda. Fihi ku tetep ing dalem imma itu homununin asartiyah dene gomenon asartiyah di ma'al-mati dalem sing jaya. Yang zaghannaka iku ngridu utawa membolak-balikkan pikiran. Nggih, bolak-balik pikiran. Kae sira nasetan sangking setan. Apa nadun, apa siji riduan. Iyasrif ka amma umur tabihi sorifun. Iyasrif ka lamun ninggokno ka ing sira. Amma sanging perkara umur kang den perintah sira bihi plasma. Apa sorifun apa barang sing ninggokno. Fasta'id billah. Mongko njaluk mbawur sira billah iklan apa. Utai dawuh fasta'id jawab syarti jawab syarat. Wa jawabul amri jawab amar. Fasta'id billah. Iku mahdhufun den buang. Ayat fa'u angka. Mongko iso nolak sapa Allah ing nas setan angkat sang sira. Yat fa bisa iso nolak sapa Allah ing nas setan angkat sang sira. Indah usak temne Allah sami ndak tinggi kana dir kauli maring pengucapan alimun tur dateng pirsa sisi kelawan penggawe. Pengen ini kula terangno. Niki jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah niku dia mulai napa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Niki surat-surat napa? Makkiyah. Artinya ayat ini niku Makkiyah. Meskipun secara umum surat napa niki? Surat Araf napa niki? Araf niku banyak yang Makkiyah. Surat ayat niki jelas. Persis ayat niki jelas Makkiyah. Jadi tenane Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini ku tiang nyembah bergolor. Patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Ya, tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya padha kuwi. Nah pancen iku pangeran tenan kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh nijabai, disuruh mengabulkan permintaan itu. Falias tadi pun apa? Lakum ingkuntum. Terus diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan? Apa mereka punya tangan yang dipakai kerja? Apa mereka punya mata yang dipakai melihat? Apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan? Dan sebagainya dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah. Artinya memang ada di masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, tentang terminologi Kristen yang nonton Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakubiyah, gereja-gereja Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatroh itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan,
itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam. Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah, ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya dosa mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah, ini balik. Wong Arab itu gengsinan, jadi gengsinan. Nah, kalau ngakoni Isa naik pangeran itu, ya setuju tapi rapat setuju. Foto-foto duit pangeran juga beda. Akhirnya karena mereka di zaman patron itu kalau tenang, zaman yang nggak ada nabi, ya, zaman yang tidak ada apa, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Almanat. Karena Allah itu Al-Aziz, berhalanya dikatakan Al-Uzza yang agung. Allah juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru walahul unsa. Itu sebetulnya, itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manan, jadi Manat. Al-Aziz, jadi nama Al-Aziz. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewantin, Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak biarawati, kayak biara, kayak di apa itu? Di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya, di Shaolin Temple apa itu. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Bencaman rapati senang masjid di Langkar. Ini kalau sejarah ini, mulanya orang ulama, kecuali rapati senang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci, itu mulai dicek, tinggal ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga zat suci, Lata Uzza tidak kok di Masjid Haram, di Sejeroka. Jadi barang suci, jadi barang suci. Ini kalau cerita sejarah, rata-rata ya Allah sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini bencaman roh sejarah. Jadi ya orang hikmah, orang Islam kadang ngerapati itikaf nih masjid, malah yang dalam-dalam ya orang hikmah. Ya orang hikmah ya lain. Dulu zaman Nabi Nuh. Itu ngadepi satu tradisi. Wa qalu la tadaruna waddau wala suwa'au wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasih. Nggih. Waddan suwa'an yahus nasr. La tadaruna waddau wala suwa'au wa la yahusa wa ya'uqa itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau saat ini kalau Sedia Sudirman, kalau Soekarno orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu diridu setan. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Secara orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, di masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab
sebagai sebuah bangsa yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya ya gawe dewa dewi sing rupa latan apa? Udan. Mana kalau bolak-balik matur tengah niki yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa, Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa, rasionalitasnya kayak adanya itu haru. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampean santri lah, yang ngaji ning kene bae santri tau kite mantep lah. Kon delok patung Bathara Kala nyekel gulune nak wani, ndemene irunge ora wani. Soale kuwalat tenan. Ngomongane nak patunge wis tuwa sampean bengi-bengi dhewean mundele wedi tenan. Sawangane ge kuwalat tenan. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicawang. Niku kalah, anake kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa dewi. Upamane kecelok iki patunge Bathara Kala. Iki awake sale wong Islam wis mereka nggih patunge Jibril lan sakral. Wah, patunge napa? Jibril. Dadi lha zaman nggih bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong mesti. Lha iku jarene Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la yusirun. Mbok pentelengi sawangane males tenan. Wah, mesti. Lah kula nek selawase lagi anak iki yari andel patung dhewean yo mirip. Artinya sawangane kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa, itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala, ini tolak bala. Soalnya nak ana patung ini, ada bala. Padahal ana lah, ada bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilakukan oleh Quran. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang beken itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Yaitu tadi karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Sama kalau melihat film-film India, orang kalau mau nikah ngekei kembang ini patung apa? Dewa keberuntungan. Bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas orang kobra reputasinya mateni uang. Lalu itu dimitosno gawa napa? Patungnya gawa napa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Kok tetap membunuh akal. Lho fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Kok patung Lata Uzza itu luwih keren timbang Ka'bah sing kotak. Wah, kalau seneng Ka'bah bentuke kotak, wireng ra jelas itu bagus. Nu ngali bentuke apik, niku fungsine kaya napa? Patung. Lan ana khidmah Ka'bah bentuke ra jelas. Kotak wireng pun, hajar aswad hajar wireng pun. Gak keren-kerenan kok giok malah bar cawang mbok malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan di patung, misalnya Jenderal Sudirman ya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga patung. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu mungkin fanatik patung haram ya. Wah, soalnya haram, tetap berarti. Dari ke pulau nyampe. Aku malah seneng, nak tulisan haram sengaja. Jadi malah kalau barang gak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku.
Ini rumahnya tak tambah lebih mau putung pas tak gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Hilang. Tapi bahwa sejarah, ya, ini kalau cerita sejarah, bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh patung. Ini yang perlu dicatat. Sehingga Islam ini mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar tiga. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad, misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Sehingga Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama contoh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan, sekedar fisik, itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala. Bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Sehingga andai kan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Sehingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi. Tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahul yahud. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nanti piring kok hadis. La'anallahul yahud. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya karyanya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampeyan ngerti. Mulane nak cara kula untuk kompromi itu oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk disariane Nabi ya baca sholawat atau Quran saja. Karena biasanya standarnya ulama kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermadzhab demikian. Dulu Nabi juga sering ngendikan la'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya tapi arah utara atau apa? Selatan. Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari suratul sujud tiadamiyin, suratul sujud tiada. Sehingga kalau cerita sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, karena bagaimanapun tidak boleh ada suratul sujud tiada. Nah kalau sampean tanya kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud, ketika Allah menciptakan Nabi Adam semua malaikat disuruh nopo? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja, itu sepakat sujud tahiyatin atau sujudan final. Sampai lihat tafsir apa saja, arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar hidup. Sujud tahiyatin atau sujuda infina. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, diluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini bentangan ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk
yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud, yaitu kayak sholat apa? Janazah. Nanti kalau nanti cerita tengah ngaji, nah sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Abu Nawas nanti kayak imami sholat jenazah keliru, ini rukuh. Ya sujud, tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di rukuh sujud. Wah, ini dosanya berat. Moga aku raro sujud terasi sepuluh. Terus dia pidato, angger aku sholat jenazah orang rukuk sujud berarti dosanya ringan. Lah nggak rukuk sujud berarti dosanya berat. Ya, mereka kadang salah. Nah, baru itu senang nggak berorong di mana Abu Nawas gak rukuk sujud senang ringan. Berarti apa nih? Wah, dia nggak ngerti rukuk sujud ya berat. Padahal ya perkara salah itu. Paham ya? Lalu sejarah-sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi Dewa-Dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna waddau wala suwa'au wala yahuda wa ya'uqa apa? Sampai delok tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Ya oke, sama saya ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian dapat kembang yang sikile. Mungkin yang mana toh. Generasi saya ini rasa sekedar dapat kembang yang sikile, diambung nopo sikile. Ngambung sikile bojone ora mesti gelem, ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong bilat. Dari bareng digawe patung digo napa? Gilat-gilatan, digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu, la ya duru wala. Ya, iku piye wae watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji ku? Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam lain haram patung mati-matian, haram tenan. Itu haram-haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana nek rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum layu. Sawangane mendelik tenan delok kowe kan. Nah, Nabi Ibrahim rawuh nabi niku kangelan nerangno kaume nek patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim ini terus sing patung cilik-cilik diperoroni kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Ku saking kangelane nerangno patung trimo watu kok sembah iku piye. Waktu bareng itu wong ape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng ape ibadah patungnya do protol. Karek sing gede nggo napa? Kapak kalungan. Terus qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Wah, dolen tenan wong merotoli patung. Sopo sing wani terus qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu. Sing sering ngenyek brolo ya bro, sing paling sing wani merotoli ya napa? Akhirnya Ibrahim ditekakno. Dan Nabi Ibrahim itu kan tradisi setengah jam. Dia itu turun ning rata. Dan Nabi juga kadang aneh turun ning rata. Tidak apa ya. Tapi malah aneh turun ning rata. Ayo, aku kebengi banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini urung disembadani. So, akhirnya Nabi Ibrahim malah aja ditarik-tarik, diseret-seret ning gone tempat patung. Tenang sih. Aan tafa'al tahadza bi alihatina napa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Jadi Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo petel, takon sing nggo petel. Nek takon sing nggo petel, aku ora nggo petel, takon sing nggo napa? Akhire ketuane sumanu kisu ala rusihim laqad alimta annaha ulai mayan. Wis kan tenang. Ngarwan patung takok iso protol itu. Ora karo patung ya ora iso. Dari ketuane. Terus mulane Ibrahim kan numpang ufil lakum wali mata budura mintu. Lha, wong paling aneh ya kuwi ngerti ngono kok sembah. Kalian numpang. Wis ngerti nek ora iso apa-apa kok.
Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Misalnya patung Bunda Maria apa, hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Ya wis. Saiki Ibrahim obong, wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ora bela itu piye? Pengiranan diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangga. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian haram nono kok. Nah, saat ini itu kados sofa marwah. Ini saat ini nembe geger kiai-kiai Jawa itu keberatan saat atau sofa marwah dirubah. Nah, pemerintah Wahabi ya nyaman aja. Wong Wahabi paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Oh Islam tak dunia ngamuk Allah, ini hobi. Mereka ini mazhabnya model ngoten niku, pokoknya yang berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, niku napa? Dirusak. Lan sak iki wong Islam tak dunia kira perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah, sah ta ora hukume piye dan sebagainya. Wong hati tenang-tenang aja. Pokoknya hobi, ini rubah-rubah barang yang kira-kira tinggal sakral-sakral. Nah, ini kalau ini guru-guru ini ya rada kurang ajar, tapi masuk akal. Oke, banyak. Ini ku wadinya guru-guru, ini ku cerita. Hak tangan-tangan ini pemerintahan Wahabi ya atau hikmah. Lah sudah nih. Ya, monggo pemerintahan Wahabi NU ngono ya kapan tek gua apik. Itu bukan non kuburan sakralnya waktu ini bogani mulai bogake jimat. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri, wah itu doba enggak, ungkis wae lah doba enggak. Pemenang untuk Ka'bah ya. Angger apa tuh mek akeh sitok-sitok. Lah anak mek titik lah pengen tak juta wong. Ka'bah protol ka? Kabeh. Ungkis wae rebutan. Ya tangan-tangan ya bener, ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Dan dia tidak dukung Wahabi ya ono hikmah. Arab dikuasai bae. Gak ngono Ka'bah entek dikuasai. Tenan. Cara ulama sing fatwa olehno menawa tiap wong kaji lho napa? Nyuwili go kebanggaan. Lha wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh giyo kemuliaan ngono iki akeh batu Ka'bah. Makanya sampai juga itu, memang agama itu misteri itu. Mulanya kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan bahwa liwat satral masjidil. Niku mutlaku Makkah. Jadi sholat itu asal madem mulu. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah pokoknya jihad di Mekah. Jadi kiblat miring di sama Meksiko untuk Mesir. Abu Hanifah asal ngulon itu enggak apa. Karena itu ya itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah. Apa iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu panjang. Itu ya ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah tengah Arab juga meletakkan patung-patung di dekat di dekat. Ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik.
Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik. Makanya ya ibadah wae Jumatan yang masjid, ora sing omah biasa-biasa. Kulo boten pate nanti tidak begitu biasa. Kulo sering dilore tonggo-tonggo. Gus wong alim rata salat tahiyatul masjid buan bagaku sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama, jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi duka, sampai juga Nabi latas alu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud itu di masjid. Oh mau lebih gede nunggu kubur. Ini kalau biasa ngomong gitu, aku lama rasa waras. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya duka. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid, itu hadisnya Nabi juga la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah belok TV, ambil bojo bakas duit. Bus go goreng ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi, karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar itikaf ning masjid, bar putih, itikaf ning masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, enggak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qabliyah. Bu sajadahnya mana aku mau sholat. Pak tak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Roro nih, rata sholat masjid, rata. Wah itu parah lah, orang masjid, orang rumah itu. Wah itu parah lah. Nah ini buatan termasuk itu. Kalau itu buatan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Sehingga anak-anak kita nih, bapak itu kalau datang mesti sholat. Bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Sehingga disunatkan sholat qobliyah, qobliyah safar. Sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya fil buyut dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf ning masjid, bermaji ning masjid. Mulai beli bakatane pakanan. Akhirnya roya anak bapak ambek mbok bakatane pakan. Lah kok niku nak boten dikawiti kula ora salat tekan masjid ora ono pakok. Jadi kudu ono ulama nekat bareng. Oh enggak. Kula kok umum wong ora ono pakok, akhirnya kan pakok. Kudinan kanane ora tau salat tahiyat masjid. Buan. Aku wis bersolat omah. Ibadahku tak kena nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, bukan orang ngapian gitu saja. Tapi harus ada memang ulama yang menjelaskan kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menikah kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Watur baruha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Sehingga umatnya Nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rawuh kalau santri khusus sujud ngenteni ini masjid itu sing gaweane ahli sunnah. Bila kurang pura sing wal jamaah, waduh. Wah kira aliran sing aneh-aneh, Jumatan wong dua, nak Jumatan wong liya ora. Sakula Jumatan ning kandang sapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha nama
Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid ini tidak sah itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, aliran dengan anak biasa. Ono imam pasir bener makmum biasa. Kalau lu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Muasal acaranya sujud ning pangeran tak anggap positif. Lha kula ate kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir hukum. Iku cara santri fikih salat sabar kula wis biasa makmum. Kanca-kanca santri kula sing ngaji kula tak kuwatir ya nek kata ngaji kula. Gus mboten niat wah. Cara kula ngeten buan. Masjid terminal Semarang luarnya lagi ke Semarang sering sholat dan nak jumatan bukan ada yang matang pulau. Gue sering ditolak. Gus cara pakai asal buan rasa lah kayak ada gus bang. Gue nak yakin mengampun rokok. Kok takut gus mulai channel lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rambut sama. Malah kena yakin mengampun rokok. Sing apa ya rakyat kayak itu. Gue suara kesel gus nudon. Artinya wis ora kesel ya ada Gusnul. Kowe wis kesel tuh udon. Ya artinya ya ada wis kesel tuh udon wong liya ora. Berarti kowe loro wis kesel iki apa? Karena aku enak wis ora kesel mlebu swarga mergo. Kulo nu ora kok kandhane pekeh, kulo kita pekeh berjilid-jilid tak waca pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman. Aku rasa yang aneh-aneh, kerja-kerja debat mikir, waduh sayangnya yang aneh kesebahasa. Terus mikir, demi gue mikir. Ya masalahnya menguraan, daripada debat kalah kan atau SBN. Tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan, itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid, itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waramat qadamahu sampai sikilnya melempau. Itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang, Allahumma alfi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an qalbi nuran wa ali nuran, itu di rumah. Sehingga Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbingsangan. Tak kopi panas dulu, kalau orang tak bisa ngamuk, waduh salah. Semarang-marang tak ngotot kopi, bisa ikut ini ngamuk, bisa itu malah karuan. Akhirnya tukaran perkara tinggal pecah. Kiai kok tukaran perkara tinggal. Mana tercuci tangan. Mulai bakatan itu, kalau betul nanti tangkap misalnya piring pulau hilang atau tinggal pulau kesayangan betul nanti tangkap. Gua lu nganti tadi gak kopi jarang nomor tujuh kulo. Kulo tangkap urusan dunia selesai. Ya gak kopi itu biasa banget. Saking saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus ilallah di rumah. Dulu Nabi itu begitu. Mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi ya mau sholat, terus bakat agama, ya sudah. Nabi sang nemene bakat agama iku nganti nak poso ya karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Di sarapan, boten ya Rasulullah membeda di duit tadi sarapan. Ya wis tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah kalau udah bisa sarapan ya puasa. Kalau sampean boten boleh utahan. Terus kere kapitalis gitu. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah. Mulai harus ada ya, yang mengingatkan bulan. La tas'alu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo kubur. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari perilaku ulama. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu soal dari nopo la tas'alu buyutakum kuburan. Itu Nabi dawuh saat sahabat sering iktikaf di masjid, saat sering sholat di masjid. Akhirnya aku mau bolak-balik kabeh 14 yo nglahirno kesesatan. Lagi iki ngroh bali iku terus ra tau iki. Tapi ya tahu salat nek omah. Wis nek kumpul padahal kaya. Akhirnya seneng iki kap jamaah tablet. Ya itu repot nak ngono niku. Kowe gedhe mau iki kap yo salah.
gedeng bela sing ra tau itikaf tapi ora tau salat ning omah ya buyute. Menawi tak warai tengah-tengah niku iso salat menjadi umum-umum wong sing umum tahiyat tak umum sing umum-umum ae pun. Jadi niku mulai ditambah salat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu, yaitu Nabi sering deres Quran. Nabi itu kalau deres diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tadi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qurannya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu nggak pernah bakas dunia. Ya nak rabi dua itu tadi. Kalau kita akan kebalikan, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan. Sekali mulai kedua. Kadang kurang hilang pangan anak yang ngamuk. Ora udah bilang sekali yo no. Mulai gue stop kekeh berkorupsi goreng dipakan. Kok iya? Kulo ini ulama paling sering marung. Perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ingin. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten. Wis kiai dari marung gak pantes. Muruah. Barang mulai ngamuk bojo ini ngerti lah itu ora disediakno mana. Lah mau manane marung malah kayak geger bojo. Mergo wis war. Tapi kan gegere walian. Ustaz sediakno mangan dibeli ramangan itu geger keren to. Maksudnya kan kelebihan makanan. Itu geger terhormat to. Geger ngono luwih terhormat. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Ustaz tanang mangan bojo bule mboten mangan. Ya gampang to nak niat ngamal kayak to santri sukses. Daripada geger urung mangan ngamuk bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger yo butuh keren gak keren. Kula ilmoni, terus kula ilmoni, bener tak ilmoni. Jadi padha-padha geger sing napa? Keren. Mu geger gak keren. Tugale kados rebutan warisan, ora kula jek seneng geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara, kowe itu dulur tak utangi ora oleh waduh, barang muruah dadi geger. Utang ora oleh barang muruah, dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuasa ora koyo kakak tak jali duit ora oleh wae keren, geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Bete nak ngene. Dunia tak nakal ora ono bagian keren, itu termasuk geger keren. Karena adalah unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah. Itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahihah bahwa Nabi sholat raweh, qiyamul lail maksudnya tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Wa riwayatnya hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan makanya yang wajib. Nah, orang rasa terawih di masjid. Wah, repot. Tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahihah. Sampai tentang Qiyamul Ramadan kan ngoten lho. Pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih. Hari ketiga artinya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah tidak keluar lagi. Nabi ternyata Qiyamul Lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La tas'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Biarnya terus suasananya hanya makan dunia, TV. Itu udah. Dan zaman saya kira hikmah, kenapa orang tahu sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau sama roh barang rapi betul. Tapi sangat roh ilmunya ya lumayan, itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak kayak tengono ini orang takut tenang, misalnya kayak pulau Mumewong ya orang takut, berhubung orang ya takut mudinya gitu, takut mualbinnya takut, kus nyun saya beri takut, boh, nan buat nanti sholat tahiyat masjid. Sata kon gue, au kiai basuh semua, basuh sholat gue, ngamal gue suaka.
Aku bar kok sawah, bar rumah sapi itu sholat tahiyat masjid. Bangunan yang ngomong rumah sapi ning masjid ra sholat. Jadi yo gendenan anak aku kiai kesel ya sholat berdua ya. Itu sebetulnya ada hanya guyonan. Dulu Nabi juga ngajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Ini ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Kubur. Ini contoh paling gampang itu tentang TPQ TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPQ TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak-anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita tuh setelah kita ngaji di Langgar itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPQ TPA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya nanti begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat menyetel TV. Tapi masih ada suasana apa? Televisi. Dan itu yang diinginkan Nabi. La tas'alu buyutakum apa? Ya, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi bakas dunia juga minim. Frekuensi kegengsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik. Di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika Nabi tidak sholat di mana saja sah. Fa'ayyuma rajulin adrokat di sholat fasolli haitsu makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat harus apa? Ya bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengungkuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan, untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat khaituma tawajjahat rosilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat meskipun madhep nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah hilang. Sehingga sholat di safar, khaituma tawajjahat rosilatuhu. Madhep kemana saja. Bagaimana kalau misalnya di bis malam kita sedang nasid? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita nasi tetap sholat, namanya sholat hurmatil waqt. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus menutupi aurat, harus suci, harus madhep kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bus, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak madhep Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib madhep kiblat. Sholat dihormati waktu juga ada harus sujud. Ayo coba baca bulan, itu puasa bulan Muharram ini bulan nanti rois kitab Agung ini paling pusing nak ketemu cacat. Kecara kitab Mu'in, puasa 10 Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi utus, wong Yahudi we puasa dino tanggal 10. Mulane kuwi ya kok puasa. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu ditradisi sing beda karo Yahud. Ya. Akhirnya teng kitab Mu'in diterangno disunnahne mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong. Akhirnya berang mirip dimulai tanggal. Lah wami sama karena tanggal 9 itu sunat arifi, sunat yang baru.
Yaitu berbeda wong Yahudi. Wami sama dengan alasan ini. Nak tanggal 9 kadung raposo, kowe kok foto tanggal 10 disunat foto tanggal 10. Ben beda wong ya. Ten peke-peke apa to lho. Nak kadung raposo tatuak disunat foto tanggal 10 ben beda wong ya. Kanca kula tak anggap, walah Gus kepengin beda kok repot. Kepengin beda ya uji foto ben ora foto. Mate. Oh, Gus, kepengin beda kok repot. Foto tanggal 10 lah kepengin beda ora usah. Lah ngono tugale misale nak digoten ora kumisen niku gak padha wong Yahudi. Wong Yahudi kumisen gak ding. Wah, kita wis beda karo tugas kene mlarat. Wah, ya repot. Beda kok urusan jenggot, kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak agama mbak ngono ya. Kalau ada kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir. Fikih itu memang bisa disoal. Kalau nunggu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah An-Yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum pertama kan An-Yaminil imam. Makmum kedua An-Yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti An-Yaminil imam, An-Yasaril imam, sama Khalfal imam. Tapi fikih kan tetap bikin urutan. Paling afdol yang An-Yaminil imam. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah. Nanti resikonya ada yang An-Yasaril imam. Mesti ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gembas loh Gus ning lor. Sehingga semua makmum An-Yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya sudah tapak tengah. Gembas no paling lor. Sehingga semua makmum An-Yaminil imam. Mergo jare paling afdol An-Yaminil imam. Gampang tuh supaya An-Yaminil imam kabeh imamnya tapak pojok. Bapak pojok kiri otomatis makmum An-Yaminil apa? Imam. Wah, ya kena mutajilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanggal, lah nak desain masjid wis ngono paling afdol sing ndi? Paling afdol sing paling parah ke imam. Anak ngono ngrubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu paling afdol toh. Ya sing paling parah ke imam. Anak ngono ngrubuti imam lah. Artinya mubeng ae ngubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal tapi penting. Mulai pulau saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanifah. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia itu tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Sengaja kasih kabar itu meter. Luasnya wonten 40 meter 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Enggak. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter, itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lengge dong, misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang sing anak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Lalu itu kalau kali sekian negara kan melecetnya kan? Nggih boten. Mulai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat satral masjidil. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlakun apa? Mekah, pokoknya asal Mekah. Dan sesuai menolak kaku hati, asal Arab Saudi. Orang terima Mekah, asal Arab apa? Saudi.
Jadi barang kalkulasi ya jakal Timur Tengah, Kambangan, Timur Tengah itu apa? Tidak, artinya begini ya, kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya 16 meter. Itu kalau harus madhep Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, kabeh masjid kudu 16. Lah ini nak masjid jamak sing jamak ewo-ewonan nak kaya kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ini mempertahankan 16 apa? Meter mempertahankan Ainul Ka'bah. Mulai gue zaman gegere kiai-kiai nyarane jam dalil. Tahun pinten kula lali. Zaman anyar-anyarane Kiai Turehan menemukan teori-teori falak modern, yaitu ditopang jam dalil, jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kaji anyaran seneng nggo sajadah sing ono arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis kuwi biasa wae. Oh niku masjid-masjid Indonesia ra banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan yaumar rasul napa? Kiblat, yaitu dihitung urut balat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga Yaumar Rasul Qiblat itu ditentukan di kalender-kalender persiwantan Yaumar Rasul Qiblat. Ya kisarannya sekitar setengah 4 jam. Kalau di Indonesia jam rata-rata. Jam 4-an itu setengah malam. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian, kali sekian kan bisa. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya, harus nopo? Benar. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya soknya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulang kencang tapi soknya miring ya demi. Tapi secara teori matematik, mbok entekno oleh miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Itu tetep ana sing ora madhep kiblat. Tetap orang yang melenceng, bodoh Meksiko, bodoh Cleopatra, bodoh Unil, enggak kapan kuburannya bejal, itu tidak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulanya cara pulau setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulanya niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kan ngapatno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat itu ora wajib, tapi penting. Maksudnya penting itu kan ora cocok-cocok mulai niatnya mustaqbilal. Jadi bu Abu Hanifah muni mutlaqu Mekah, jadi tidak harus Masjid Haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, Masjid Haram wis luas meneh. Itu Abu Hanifah muni mutlaqu napa? Mekah. Ini pulangan penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Lalu kalau yang sinau fakir senang, sinau mazhab Syafi'i senang. Ya, gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli barokah, kan aku ngaji maksudnya bisa tak sebar ilmu itu. Tapi dia juga aslinya gitu, gue beli-belinya mawar. Nah mazhab kita kan ya terlupak maksudnya. Kita kurang keren, kurang. Sebenarnya saat ini barokah, artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib Ainul Qiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung, paham ya? Kalau sering ditambah kiai, kalau jenengan aku gitu. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku japulo dia ngoten, aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Masih teke, wah ngersolat madem ulang itu bener. Mereka bandingannya rasolat, aku ini kan kiai kayak saya itu kan terfanatik, itu kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas mah. Abu Nawas nanti ketemu pakar pal, cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melayu madem ngetan. Malingnya melayu ngetan. Aku nawas kon jali tulung aku bedak malingnya melayu madem mulang. Aku nawas malingnya melayu ngetan. Kamu ngejar kok madem mulang. Darimu bulat-bulat kok ketemu. Darimu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alif falak cakep.
Mergi teng Cina. Teng Cina niku wonten masjid tua. Teng Kingking niku kula nate ndelok teng jejak Rasul. Teng Kingking niku wonten masjid tertua di Cina. Niku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblatnya madhepne tapi kepencen. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendirinya gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat madhep ngetan. Iku mergo bodho nek ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat tidak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madhep mulan atau madhep ngetan. Mergo nang alam hijau kan gak tuh. Wah, ya rusak agama Pak Surgono kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu bentuk. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk, seperempat dunia. Karena yang satu matlak itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak karena tinggal tutup Jawa, tutup es dulu, ini jenenge rubuk. Sing kotak koyo napa? Sepertiga nih, seperempat. Ya. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang hanya seperempat dunia, kalau malam hanya seperempat. Enggak dong, kita tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat dunia. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Ya, sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu masalah. Sehingga tetap ada keharusan madhep mulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan dibedak nopo mulon. Gonggor akan ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak kok. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor kok kenapa gak golek ini? Itu tak bisa kembali, tapi penting jangan kembali, ngelatih kecerdasan. Enggak senam otak. Buat kalau terus akan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina satamne wong akeh ittaqo kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku idza mastagum, iku ing dalem nalikane gepok, nalikane menyentuh gum ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh gum ing alladzina apa taifun, apa perkara maksudnya rijuan. Taifun oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun wa fi qira'atin taifun. Seun tegese perkara. Alam akan ngelarani atau kang melintas apa syabihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan saking setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang bukan benar. Tazakkaru mongko itu langsung padha eling. Sapa alladzina taqum. Iko bawa ing siksane Allah wa tawakkalu lan ganjarane Allah. Faidan mongko nalikane ngono gumte alladzina taqaw muksiruna iku padha iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener minggo iri saking saliyane hak. Farjiruna mongko iso bali sapa alladzina taqaw. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane saya den ikhwanu saya den nal kufar sing pira-pira kafir. Iku yamuduna iku padha dawakno, padha memperpanjang sapa ikhwan sing saya den. Ai saya den filoyin dalam kesesatan. Nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, itu malah tambah sesat. Semua mongko nulite wong akeh lagi siruna iku ora padha ngekang napa ngekang diri sapa aladina. Yakufuna ora padha ngekang diri sapa aladina anggo saking barang boyi barang kesesatan. Bitabasuri kelawan teliti. Kama tabasara kaya oleh teliti sapa al-muttaquna biro-biro sikta. Wa dalam tadi. Thank you.